sudut kota Madinah, ketika senja mulai temaram, seorang pria terduduk bersimpuh di atas hamparan sajadahnya. Wajahnya basah, bukan oleh air wudhu, melainkan oleh air mata yang menderu. Pria itu adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat yang tangannya seolah bisa mengubah batu menjadi emas. Dialah orang terkaya di Madinah. Namun malam itu, ia menangis layaknya seorang fakir yang ketakutan. Bukan karena takut miskin ia menangis. Justru, ia teramat takut pada kekayaannya. Sore itu, sebuah kalimat dari lisan suci Rasulullah SAW terus berdengung di telinganya, menyayat-nyayat hatinya. Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak karena hisab hartanya yang terlalu panjang. Merangkak, bisik Abdurrahman dengan suara bergetar. Sementara sahabat yang lain terbang secepat kilat menuju surga, ia harus tertatih, tertahan oleh setiap dinar yang pernah singgah di tangannya. Kesempatan itu tiba setelah perang Tabuk. Ribuan kurma di Madinah membusuk ditinggal perang, membuat para petani terancam bangkrut dan kelaparan. Di saat semua pedagang menjauh, Abdurrahman justru tersenyum bahagia. Ini jalannya untuk melepaskan penat dunia. Ia borong semua kurma busuk itu dengan harga normal. Uang emasnya terkuras habis. Para sahabat menangis haru, memuji kedermawanannya, sementara Abdurrahman menghela napas lega. Rumahnya kini kosong dari harta, hanya dipenuhi tumpukan kurma yang menghitam dan berbau menyengat. Malam itu, ia tidur dengan senyuman paling bahagia dalam hidupnya. Ia merasa telah berhasil miskin. Ia merasa jalannya menuju surga kini telah lapang. Umar bin Khattab yang melihat hal itu sempat menegurnya karena menginfakkan seluruh hartanya, takut keluarganya kelaparan. Namun dengan senyum berbalut air mata, Abdurrahman menjawab, "Aku meninggalkan untuk mereka sesuatu yang jauh lebih banyak. Aku meninggalkan janji Allah dan Rasul-Nya berupa balasan kebaikan dan pahala." Namun skenario Allah selalu melampaui logika manusia. Hanya berselang beberapa hari, ketukan pintu membuyarkan ketenangannya. Seorang utusan dari kerajaan Yaman berdiri di sana, terengah-engah mencari kurma busuk. "Negeri kami dilanda wabah besar, dan penawarnya hanyalah kurma yang membusuk," ujar utusan itu dengan mata berbinar. Tanpa sempat Abdurrahman menolak, utusan itu membeli seluruh kurma busuknya dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma segar. Abdurrahman tertegun. Uang emas yang baru saja ia buang, kini kembali ke rumahnya dalam jumlah yang jauh lebih mengunung. Ia jatuh bersimpuh, dadanya sesak, air matanya tumpah lebih deras dari sebelumnya. Ia menangis bukan karena beruntung, tapi karena menyadari satu hal. Allah begitu mencintainya, hingga dunia dipaksa untuk terus mengejar dan melayaninya. Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita rahasia terdalam tentang kekayaan. Ketika dunia diletakkan di telapak tangan, bukan di dalam hati, maka ia tidak akan pernah bisa menguasaimu. Berbagilah, bukan karena kita kaya, tapi karena kita tahu bagaimana rasanya berharap pada janji Allah yang tak pernah ingkar.